Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang statistik. Nah, kita akan mempelajari tentang penyajian data. Penyajian data yaitu dari histogram dan polygon frekuensi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kalian harus menentukan jangkauan data. Jadi menentukan jangkauan data itu rumusnya data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Terus menentukan banyaknya kelas. Nah, rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n. Jadi n-nya ini kita tentuin dulu datanya ada berapa. Misalkan datanya ada 40, berarti 3,3 dikali log 40. Terus menentukan panjang kelas. Ya, panjang kelas ini ya hasil dari jangkauan sama banyaknya kelas. Nah, ini histogram dan contohnya. Histogram itu apa? Histogram adalah merupakan diagram batang yang saling berimpit. Nah, ini dia contohnya. Histogram itu diagram batang yang berimpit. Kalau pembahasan kemarin kita membuat diagram batang, tapi dia misah-misah tidak berimpit. Kalau ini disebut histogram. Nah, ini kalau untuk sumbu tegak nilai frekuensi yang ini. Terus sumbu mendatar tepi bawah kelasnya ini. Dan untuk tepi batas bawah itu dikurang 0,5. Kalau untuk batas atas itu ditambah 0,5. Nah, ini di samping contohnya kalian bisa perhatikan. Selanjutnya, nah ini poligonnya. Poligonnya itu sama seperti frekuensi yang tadi. Cuma ini poligon dia diambil titik-titiknya. Jadi dia sumbu tegaknya menyatakan frekuensi dan sumbu kelas titik kelas tengah ini titik tengahnya. Jadi dia cuma mengambil titik tengahnya saja. Jadi di sini nanti kalian tentuin titik tengahnya. Setelah itu baru kalian tarik garisnya. Ini bentuk poligon. Poligon itu bentuk garis. Poligon frekuensi dapat juga diperoleh dari histogram. Histogram dengan cara menghubungkan titik tengah dari setiap puncak batang histogram. Nah, gitu. Jadi yang tadi yang nah ini histogram yang tadi kita bisa ngambil poligonnya. Berarti poligonnya nanti dari sini, titiknya dari sini kita buat contohnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk poligon. Poligon itu seperti ini. Dari sini terus ke sini, setelah itu ke sini, naik ke atas, naik lagi ke sini, terus ke bawah, ke sini. Nah, habis itu ke sini. Nah, ini yang kuning ini bentuk poligon. Ini contoh untuk poligon. Nah, kan ini poligon yang tadi yang udah kita bahas. Histogram dan poligon frekuensi nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Nah, ini ada 40 siswa yang nilainya
beragam, ada yang mulai dari 60 sampai 80-an. Nah, maka kita mencari jangkauan terlebih dahulu. Nah, ini jangkauannya, nilai terbesar 92 dikurang nilai terkecil 38. Ini dia. 92 dikurang 38 sama dengan 54. Setelah itu kita cari K-nya. K-nya ini 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Kalian cari dulu log 40. Setelah itu dikali dengan 3,3, hasilnya ditambah 1. Jadi hasilnya seperti ini. Log 40 itu 1,602 dikali 3,3. Nah, ini hasilnya 5,286 ditambah 1 jadi 6,29. Maka kita bulatkan ke atas. Walaupun angkanya cuma 29 kurang dari 50, itu tidak apa-apa, kita bulatkan ke atas jadi 7. Jadi K-nya 7. Nah, ini untuk panjang kelasnya, jadi 54 dibagi 7. Jadi hasilnya 7,7. Kita bulatkan lagi, dia jadi 8. Jadi panjang kelasnya 8. Jadi data terbagi dalam 7 kelas dan panjang kelasnya 8. Nah, ini untuk kelasnya. Jadi ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita mulainya dari angka terkecil nih, dari sini, dari 38. Jadi mulai dari 38 dan panjang kelasnya 8. Jadi 38 kita hitung mulai dari 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, jadi sampai 8. Jadi sampai 45. Setelah itu kelas yang kedua dari 45 nanti naik ke 46. 46 mulai hitung lagi dari 46 nyampe 8. Jadi 46 terus jarak sampai 8 maka jadi 53 dan seterusnya. Jadi nyampe ada 7 kelas. Nah, seperti ini. Ini panjang kelas dan kelasnya udah kita ketahui. Kita tinggal buat diagramnya. Nah, ini kita diagramnya buat. Ini dia nilainya, diagramnya 38 sampai 45 yang tadi kita buat, dan terakhir 93. Nah, ini turus. Turus ini untuk apa? Ini untuk mengetahui frekuensi. Dari angka 38 sampai 45 itu ada 2. Nah, di sini ada 2. Coba kita lihat dari 38 sampai 45. 38 1, 45, nah ini 40. Jadi 38 sampai 45 ini ada di semuanya ada di sini. Jadi ada 2. Kalau angka 46 sampai 53 ini ada 8, kalian bisa cari sendiri. Tapi kalau lebih mudahnya kalian urutkan angkanya dari yang terkecil dulu. Baru kalian bisa gampang untuk mengisi turus. Nah, ini hasil data yang sudah kita kerjakan tadi, dan di sini kita menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah itu dapat dari mana, dan frekuensi dapat dari tadi yang kita kerjakan yang menggunakan turus. Nah, untuk nilai tengah kita lihat dari angka 38 sama 45 kita tambahin 38 ditambah 45 terus dibagi 2, hasilnya 41,5. Begitu juga dengan ini 46 ditambah 53 dibagi 2 hasilnya 49,5 dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut maka didapat ada batas bawah kelas, ada batas atas kelas. Batas bawah kelas ini yang ini. Batas bawah kelas
berarti yang ini batas bawah kelas. Nah, ini batas bawah kelas 38, 46, 54 sampai 6. Kalau ini batas atas. Nah, ini artinya dia ada di atas. Ini batas atas. Nah, ini batas atasnya. Setelah itu nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas tentu yang ini udah tadi. Nilai tengah kelas yaitu dari 41 sampai 89. Ini rumusnya yang tadi batas atas ditambah batas bawah dikali setengah, artinya dibagi 2. Terus tepi bawah kelas atau batas bawah yang ini, yang angka ini dikurang 0,5. Jadi 38 diambil 0,5 jadi 37,5. Terus dari 46 diambil 0,5, 54 sampai 686 diambil 0,5. Jadi ini tepi bawah kelasnya. Beda ya, kalau ini batas bawah kelas, kalau ini tepi bawah kelas. Kalau tepi bawah kelas dia dikurang. Jadi batas bawahnya dikurang 0,5. Selanjutnya ada tepi atas. Kalau tepi atas yang bedanya tepi atas itu ditambah, kalau batas bawah dikurang, kalau tepi atas ditambah 0,5. Jadi yang ini batas atas kelas, jadi 45 ditambah 0,5 hasilnya 45,5 dan seterusnya sampai 93 ditambah 0,5. Nah, ini bentuk histogram dan poligonnya. Ini semua ada di sini. Jadi kita tinggal buat gambarnya, frekuensinya. Ingat, jarak frekuensinya harus sama. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia jaraknya 1 semuanya 1. Jangan sampai ngaco, ini 2, 4, 5, nggak boleh. Jadi jaraknya harus sama semuanya. Nah, dan ini juga ini 37,5. Dia tepi bawah yang ini. Tepi bawah kelas. Jadi 38 diambil 0,5 jadi 3. Dia semuanya tepi bawah kelas. Nah, ini kalau 101,5 ini cuma penambahan saja. Nah, di sini kalau untuk yang garis biru ini poligonnya yang tadi saya jelaskan. Kalau yang ini yang berimpit, ini histogramnya. Nah, ini tugas buat kalian. Tolong kalian buat histogram dan poligon frekuensinya beserta jangkauan, banyaknya kelas, panjangnya kelas, serta bikin tabelnya. Nah, tabel seperti tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.